Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tentang demokrasi. Perkenalkan, nama saya Rahman Yusufala. Nama saya Musrati. Perkenalkan, nama saya Tirana Fatih. Perkenalkan, nama saya Adhana Susifa. Menurut Pak Nizar, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan strategis demokrasi? Indonesia sudah berjalan sesuai dengan demokrasi, namun memang perlu masih penyesuaian terhadap hal-hal yang memang banyak masih artinya harus mendukung dengan rakyat. Artinya memang hukum Indonesia sudah banyak artinya sudah sesuai dengan tapi memang beberapa harus menyesuaikan dan juga harus memang perlu penekanan yang artinya lebih dinamis lagi. Selamat pagi Pak, saya akan memberikan pertanyaan. Apakah hukum di Indonesia sudah berjalan sesuai prinsip demokrasi Pak? Menurut saya hukum di Indonesia sudah berjalan karena di Indonesia banyak sekali hukum yang sudah dijalankan, tapi memang sumber daya manusia yang kurang begitu mengerti tentang aturan, maka penerapannya kurang maksimal di jadi ya memang hukumnya sudah ada, peraturan sudah ada, undang-undang sudah ada, tinggal pemerintah bagaimana menerapkan itu terhadap warga negaranya, tidak mana pula apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, hukum harus ditegakkan. Kelemahannya adalah kalau penegakan hukum tidak bisa adil, karena kalau yang dikena hukuman adalah orang-orang yang besar, pejabat, itu hukumannya sangat ringan, tapi bagi orang-orang yang kurang mampu hukumannya sangat berat. Misalnya kalau orang koruptor itu hukumnya cuma 1-2 tahun. Kalau orang kecil yang cuma maling motor, maling ayam, atau itu hukumannya sangat berat dan mereka harus dipukuli dulu di masa Bagaimana hubungan antara demokrasi dan hukum di Indonesia? Hubungan antara keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Demokrasi memberikan ruang gerak dan kegiatan yang mana di situ bisa menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain. Sedangkan hukum itu membatasi manusia, membatasi orang agar tidak menyalahkan dan gagasan dalam menyampaikan pendapat atau ide, gagasan dan lain-lain. Bagaimana pandangan tentang kebebasan berpendapat di media sosial dan terima kasih. Mohon izin untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya tentang ini. Secara umum kalau kita bicara tentang demokrasi, otomatis kita mengarah pada kebebasannya kan. Jadi demokrasi dari kebebasan itu arahnya bukan berarti kebebasan yang seluas-luasnya, kebebasan yang sifatnya terbatas. Jadi demokrasi itu adalah kebebasan yang diberikan batasan. Nah, batasannya itu apa? Ada aturan, ada norma, ada etika, ya kan? Ada sistem budaya yang mengatur di situ. Itu dulu. Kemudian kita menyambung ke konteks media sosial. Seperti saat ini kita tahu maraknya penggunaan medsos, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai demokrasi itu sendiri. Jadi kebebasan berekspresi di dalam media sosial kadang keluar dari norma, keluar dari etika, keluar dari budaya.
akhirnya apa? Jadi masyarakat yang ada di dalamnya yang dia tidak bisa mengontrol sosialnya, akhirnya seringkali dibenturkan dengan yang namanya sistem hukum. Karena di negara kita sistem demokrasi itu dilindungi dan dinaungi yang namanya lembaga hukum. Sehingga di sini yang perlu ditekankan, yang perlu diperhatikan adalah kebebasan berekspresi, tapi masih memegang kendali dan memegang norma, aturan, kemudian etikabilitas dan sistem kerangka hukum yang berlaku. Dapat di media sosial dalam konteks hukum dan demokrasi. Pandangan saya tentang kebebasan berpendapat ya di media sosial itu, kita harus berpendapat sesuai dengan yang fakta yang ada, tidak menggunakan hoax atau adu argumen yang tidak sesuai, yang menimbulkan kegaduhan di media sosial. Apa contoh penerapan demokrasi yang sejalan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan yang ada di masyarakat misalnya ya, itu warga negara Indonesia atau mungkin para mahasiswa ikut demonstrasi itu sah secara hukum, tetapi harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Dari hasil wawancara hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi dan hukum saling melengkapi. Demokrasi memberi ruang kebebasan kepada rakyat, sedangkan hukum mengatur agar kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain. Tanpa hukum, demokrasi akan kacau. Sebaliknya, tanpa demokrasi, hukum bisa menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Saya berpendapat dari semua wawancara tentang demokrasi dan hukum bahwa demokrasi sangat penting karena kita bisa menyampaikan pendapat tanpa takut, tapi kebebasan itu harus tetap ada batasnya. Di sekolah, bentuk demokrasi itu terlihat dari pemilihan OSIS. Kita belajar memilih pemimpin yang jujur. Setelah mendengar penjelasan dari narasumber, saya belajar bahwa demokrasi itu bukan sekedar memilih. Demokrasi butuh kejujuran, aturan, dan saling menghargai. Kalau dimulai dari diri kita, masa depan demokrasi Indonesia akan lebih baik.